Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penegakan hukum lingkungan melalui sanksi perdata. Tapi sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Zihan Putri Nadila dengan NIM 2011806103332, dan yang kedua Ilham Putra Widanata dengan NIM 2018061060360. Yang ketiga Guntur Mahendra Wicaksana dengan NIM 20180610374, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Rudi Hermawan dengan NIM 20180610386. Oke. Nah, di sini lingkungan hidup. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang kedua, hukum lingkungan menurut Siti Sundari Rangkuti. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Lalu, hukum lingkungan menurut Gatot P. Sumartono. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia, tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Nah, di sini ada permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama, polusi. Polusi di sini adalah masalah lingkungan hidup yang pertama atau pencemaran lingkungan hidup. Di sini polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Lalu yang kedua ada deforestasi atau penggundulan hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting ini yaitu deforestasi, di mana pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, itu menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Lalu yang ketiga, perubahan iklim atau pemanasan sosial. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca, di mana pemanasan global ini menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es kutub dan kenaikan permukaan air laut. Kemudian yang keempat, pembuangan limbah. Hal ini terutama sering terjadi di kota-kota besar, yaitu contohnya tuh ada di Kali Ciliwung di Jakarta. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Kemudian yang kelima yaitu penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan, seperti listrik, tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari, yang biasanya diterapkan oleh negara-negara maju. Selanjutnya, aspek hukum perdata dalam hukum lingkungan. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek menegakkan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat, atau negara. Dalam UU PLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab 13 pasal 84
sampai dengan pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi atau jalur di luar pengadilan non-litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Menurut pasal 84 UU PLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 85 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pasal 86 menyatakan bahwa pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Di mana saya akan membahas tentang adanya ganti rugi. Ganti rugi, setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atau setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. Lalu ada tanggung jawab mutlak. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh A. Adanya bencana alam atau peperangan. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia. 3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi tersebut. Sekian presentasi di kelompok 8. Mohon maaf atas kesalahan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.